Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratun Ainiyah, NIM 081 kelas 5C. Saya di sini akan sedikit mengulas tentang pemrograman web. Apa sih pemrograman web? Nah, pemrograman web ini adalah sebuah proses pembuatan komputer yang bisa diakses menggunakan browser atau aplikasi berbasis web. Karena kita sedang mempelajari pemrograman web, maka setidaknya kita harus tahu apa saja jenis-jenis website itu sendiri. Di sini ada 3 jenis website yang sering kita akses setiap harinya. Di antaranya website statis, dinamis, dan interaktif. Apa sih website statis ini? Nah, website statis itu adalah website yang kontennya atau isinya itu tidak diperbarui dalam waktu ke waktu, sehingga isinya itu dari ke waktu ke waktu itu tidak diperbarui, tetap bersifatnya tetap mulai dari awal dibuatnya. Misalnya seperti profil perusahaan atau organisasi atau profil organisasi dan lain sebagainya. Kemudian website dinamis. Nah, website dinamis di sini itu website yang merupakan website yang salah satunya diperbarui kontennya oleh pemilik atau pengelola website itu sendiri. Contohnya blog atau website berita online dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk website dinamis. Kemudian website interaktif. Nah, website interaktif ini sebetulnya itu hampir mirip sih dengan website dinamis tadi. Namun yang membedakan itu adalah di konten webnya. Di website interaktif ini tidak hanya diperbarui oleh pengelola websitenya, akan tetapi lebih banyak dilakukan oleh pengguna atau user websitenya tersebut. Contohnya misal Facebook, YouTube, atau Bukalapak dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan website statis, dinamis, dan interaktif. Nah, kalau website statis itu kontennya itu jarang diperbarui. Kalau website dinamis itu diperbarui dalam waktu ke waktu tertentu, hanya dalam waktu tertentu saja, atau bahkan bisa juga sering, seperti yang sudah saya sebutkan contohnya tadi atas. Kemudian website interaktif ini bedanya itu dapat diperbarui oleh pengelola maupun pengguna web. Jadi di website interaktif ini tidak hanya diperbarui oleh web, bahkan tidak hanya diperbarui di website interaktif ini, tidak hanya diperbarui saja, akan tetapi juga diperbarui oleh pengguna atau pengelola maupun pengguna web itu sendiri. Nah, selain itu kita harus tahu bahasa
bahasa yang digunakan dalam pemrograman web. Nah, diantaranya itu ada HTML, CSS, kemudian PHP, ada JavaScript, kemudian itu ada MySQL. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan dalam pemrograman web. Nah, biasanya HTML ini digunakan untuk membentuk struktur halaman website. Jadi setiap website pasti dibuat menggunakan HTML. Sebetulnya kemudian CSS. Nah, CSS ini biasanya itu digunakan untuk membentuk desain website agar tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, fungsinya CSS ini itu biar website yang kita buat itu bisa menampilkan sebuah web yang menarik sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita buat, seperti itu. Nah, kemudian PHP. Nah, PHP di sini itu merupakan salah satu bahasa programan yang digunakan untuk melakukan proses data pada sisi servernya. Kemudian bahasa JavaScript. Nah, JavaScript ini itu fungsinya agar website itu lebih dinamis dan interaktif, maka kita harus menggunakan JavaScript. Nah, dengan JavaScript ini nanti website yang kita buat itu akan tampil kayak seperti lebih interaktif seperti itu. Kemudian bahasa-bahasa MySQL ini bahasa-bahasa tadi yang sudah disebutkan beberapa bahasa itu sudah tidak asing bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswa di prodi pendidikan informatika ataupun teknik informatika yang berbasis IT itu sudah paham lah tentang terkait bahasa programan. Nah, MySQL ini digunakan untuk mengatur database pada sebuah website. Nah, selain itu kita untuk membuat sebuah pemrograman aplikasi yang berbasis web, kita itu membutuhkan tools apa saja yang nanti kita gunakan di dalam pemrograman web. Di antaranya itu ada tools text editor. Nah, text editor ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengedit kode-kode bahasa programan. Text editor ini biasa yang cukup banyak digunakan saat ini itu kayak Notepad, kemudian Supplement Text dan lain sebagainya. Kemudian web browser. Nah, web browser ini untuk menguji kode-kode programan yang sudah kita ketikkan di text editor tadi, maka kita membutuhkan web browser. Contohnya Google Chrome dan lain sebagainya, atau Mozilla Firefox, Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Kemudian ada web server. Nah, web server ini itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menerima permintaan dari protokol HTTP atau HTTPS, kemudian mengirimkan kembali ke pengguna web dalam bentuk halaman web. Contohnya itu web server.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.